Ini bagian bulu-bulu di bagian tubuh sini tuh teman-teman cari yang tebal teman-teman. Ini udah bisa kemungkinan besar tuh merpati berani nitik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi di channel Putra Gemulung. Sebelumnya saya ucapin minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir batin ya buat teman-teman yang ngerayain, khususnya umat muslim. Sekali lagi saya minta maaf kalau banyak-banyak salah selama bikin konten ya, baik disengaja maupun enggak. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini saya mau berbagi tips ke teman-teman cara memilih merpati yang terbangnya berani nitik teman-teman. Terbangnya tinggi, stabil, nitik. Nih di tangan saya sudah saya ada contohin salah satu merpati saya yang kalau terbang tuh walaupun sendiri ataupun gandengan tuh dia stabil, tinggi terus teman-teman. Jadi gimana cara milih merpatinya, terus ciri-cirinya seperti apa merpati yang kalau terbang itu berani nitik teman-teman. Jadi simak terus ya, jangan di skip biar teman-teman ilmunya nggak setengah-setengah yang dapat. Yang pertama yang mau saya bagiin ke teman-teman tuh, kita harus perhatiin bagian mata teman-teman. Bagian mata kita harus cari merpati yang benar-benar matanya tuh bersih. Ini kebetulan mata Jawa ya, ini matanya juga cakep banget teman-teman. Matanya tuh bersih, terus matanya tuh agak ke dalam teman-teman, kayak ada cekungannya. Sama yang di sambungan ke sini, paruh sama mata itu kayak ada garisnya teman-teman, agak pokoknya agak kayak ada cekungan ke dalam ya matanya. Tuh merpatinya biasanya berani tinggi teman-teman. Terus ke paruhnya teman-teman, paruhnya tuh cari yang pendek teman-teman. Terus ke bulu bagian telinga teman-teman. Nih bulu sekitaran telinga ini apa ya, jarang kita ketahui ya. Ini kalau sebenarnya kalau merpati yang berani nitik tuh bulu di sekitar telinga ini tebel teman-teman. Sekitar telinga ini tebel. Nih kan banyak bulu-bulunya. Ini yang di bagian kepala ya teman-teman, mata, terus bagian telinga sama paruhnya. Kita lanjut yang bagian lar teman-teman. Bagian lar juga sangat penting teman-teman. Kalau teman-teman mau cari merpati yang tinggian, tuh teman-teman carinya yang lar-larnya ini bulat-bulat teman-teman. Nih bulat-bulat terus rapet teman-teman. Ini biasanya burungnya pasti tinggi ya. Terus cari yang bulu-bulunya kering teman-teman, bagus biasanya. Jangan cari yang larnya itu ujungnya lancip-lancip teman-teman. Biasanya tuh nggak mau tinggi ya, nggak stabil tinggi burungnya tuh. Terus bagian tubuh sini teman-teman, ini salah satu rahasia juga ya. Ya bukan rahasia sih, salah satu ciri merpati yang tinggi. Itu cari yang bulu di bagian badan ini teman-teman, cari yang tebel teman-teman. Ini kan tebel banget teman-teman. Nah ini baru kelihatan. Ini bagian bulu-bulu di bagian tubuh sini tuh teman-teman cari yang tebel teman-teman. Ini udah bisa kemungkinan besar tuh merpati berani nitik ya. Lanjut yang ke bawah, ke kaki ini teman-teman. Teman-teman cari kakinya yang kering, kakinya yang kering. Terus bagian kuku, ini bagian kuku
usahain sewarna teman-teman, misalkan putih semua. Bagusan lagi bagian kuku ini sama bagian paruhnya teman-teman. Ini kan misalkan paruhnya putih nih, ini bagian kukunya juga putih semua teman-teman. Itu insya Allah merpatinya berani nitik-nitik ya teman-teman. Terus oh ya, saya ada sedikit pengalaman ya, selama melihara merpati itu kebanyakan kalau merpati yang warnanya blorok itu kalau buat rumahan berani tinggi-tinggi teman-teman. Terusan sama yang kepalanya itu cido teman-teman, kucir, tapi bukan iplik ya, merpati biasa, merpati seperti ini, cuman yang sininya cido. Itu kalau pengalaman saya pelihara merpati itu terbangnya pasti tinggi-tinggi teman-teman. Oke teman-teman, ini salah satu rumahan saya. Sebenarnya saya tuh tiap sore sama pagi selalu ngelepasin merpati teman-teman, cuman karena belum bisa ngerekamnya pas terbang ya, masih belum punya alatnya, belum punya kamera yang bagus, jadi saya nggak bisa bikin video teman-teman. Ini mungkin itu aja ya yang saya kasih ke teman-teman cara milih merpati jantan yang kalau terbang itu berani tinggi. Tadi yang pertama itu bagian mata ya, bagian mata tuh cari yang jernih teman-teman, jernih terus bersih. Terus bagian paruhnya cari yang pendek, terus bulu-bulu di bagian dekat telinga ini teman-teman cari yang tebel ya. Terus larnya carinya yang bulat-bulat, minimal yang seperti ini teman-teman, bulat rapat, jangan yang lancip ya, saya nggak saranin yang lancip ya. Terusan bagian bulu di bagian tubuh ini cari yang tebel. Tuh biasanya merpatinya udah berani nitik lah. Kakinya yang kering sama kukunya itu yang sewarna ya teman-teman. Oke, misalkan teman-teman udah nonton video ini, terusan silahkan teman-teman coba ya beli merpati yang berani, yang di pasar atau yang di kios-kios merpati yang saya sebutin ciri-cirinya tadi, apakah bisa terbang tinggi apa enggak ya. Silahkan teman-teman buktiin. Terus kalau teman-teman punya, misalkan punya cara sendiri dalam memilih merpati yang tinggian, tolong komen ya teman-teman, supaya saya juga dapat ilmu baru lagi. Itu karena saya bagiannya sesuai kapasitas kemampuan saya ya, yang saya tahu itu cuman sebatas itu teman-teman. Kalau soal yang turunnya berani losdem, door atau bonus, itu beda lagi teman-teman. Nanti saya bikin pembahasan yang next ke video yang berikutnya teman-teman. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan ya. Misalkan ada yang kurang, silahkan teman-teman komen, kita saling sharing-sharing ilmu aja teman-teman, karena kita kan sama-sama satu hobi ya, jadi nggak menutup apa untuk saling berbagi ya. Oke teman-teman, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.